Baik, Bapak dan Ibu, tanpa menunggu waktu yang lama, izin saya mulai untuk agenda webinar kita siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan kembali selamat siang kepada yang terhormat Bapak dan Ibu pimpinan, serta struktural perguruan tinggi seluruh Indonesia yang hadir pada siang hari ini. Salam sejahtera bagi kita semua Bapak dan Ibu, dan selamat datang dalam agenda webinar tuntaskan pelaporan Neofeeder Predikti 100% dengan Open Feeder. Sebelum kita memasuki agenda webinar ini, perkenalkan saya Sharon dari Mata Air Digital Institute by Mata Air Suteki bersama dengan Mbak Vina dan juga Bapak Yazid yang akan mendampingi Bapak Ibu semua dalam agenda webinar kita siang hari ini. Dan izin saya ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir dalam agenda webinar kita siang hari ini untuk dapat mengaktifkan serta menggunakan virtual background yang telah kami berikan selama agenda webinar ini berlangsung. Baik, kalau begitu, selanjutnya izinkan saya untuk dapat membacakan susunan agenda webinar, tuntaskan pelaporan Neofeeder Predikti 100% dengan Open Feeder sebagai berikut ini. Diawali dengan pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, penyampaian materi terkait tuntaskan pelaporan Neofeeder Predikti 100% dengan Open Feeder oleh Mbak Claresta Agrivina. Kemudian ada pendalaman materi serta simulasi pelaporan menggunakan importer Open Feeder oleh Bapak Yazid Bustomi, dan akan dilanjuti dengan diskusi tanya jawab dan diakhiri dengan penutupan. Dan untuk mempersingkat waktu, acara selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan para hadirin dimohon untuk bisa bersikap sempurna. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersama, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Acara selanjutnya, izinkan kami membuka agenda webinar ini dengan mengucapkan basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Semoga agenda ini dapat berjalan dengan lancar dan tentunya menjadi manfaat bagi kita semua. Sebelum kita masuk ke dalam agenda utama kita dokumentasikan terlebih dahulu untuk agenda webinar kita siang kali ini, dan dimohon kepada Bapak dan Ibu untuk dapat mengaktifkan kameranya dan menggunakan virtual background yang telah kami sediakan. Silakan Bapak dan Ibu untuk bisa mengaktifkan kameranya. Baik, Bapak dan Ibu yang belum mengaktifkan kameranya, dimohon untuk bisa mengaktifkan kamera untuk bisa kita dokumentasikan terlebih dahulu untuk agenda webinar hari ini. Boleh Pak Daniel, Bu Endang, Pak Ahmad, diaktifkan kameranya untuk kita dokumentasikan terlebih dahulu. Bu Pratiwi, Bu Umi. Baik, izin kita dokumentasikan terlebih dahulu dan akan saya hitung dalam hitungan 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai tuntaskan pelaporan Neofeeder PDDikti 100% dengan Open Feeder. Dan sebelum masuk ke dalam materi tersebut, kegiatan agenda webinar kita kali ini secara garis besar akan membahas secara tuntas bagaimana importansi Open Feeder membantu perguruan tinggi dalam mempercepat dan memudahkan proses pelaporan data perguruan tinggi ke Neofeeder PDDikti, yang dimana kegiatan pelaporan ini dilakukan di setiap semesternya. Pendigitalisasian sistem menjadi kunci dan solusi utama bagi perguruan tinggi yang kesulitan untuk mencapai pelaporan 100%. Karena saat ini banyak perguruan tinggi yang mengelola datanya secara manual, hingga proses pelaporan ke Neofeeder PDDikti pun masih dilakukan secara manual dan perlu diinputkan datanya satu persatu. Dan pastinya pengelolaan data secara manual tersebut membutuhkan tenaga, waktu, serta usaha yang sangat besar. Dalam mewujudkan tata kelola dan manajemen yang efektif di perguruan tinggi, ketersediaan sumber daya dan sistem yang mumpuni menjadi prasyarat fundamental sebagai peningkatan kualitas pelaporan data dan juga pengelolaan data. Dan terkait hal ini, lebih lengkapnya akan dikupas tuntas oleh Mbak Claresta Agripina. Namun sebelum itu, mari kita saksikan terlebih dahulu video opening agenda webinar tuntaskan pelaporan Neofeeder PDDikti 100% dengan Open Feeder. Ada yang absen nggak Pak? Belum kita? Misalnya belum. Tidak dapat dihindari, sektor pendidikan tinggi kini perlu merumuskan strategi untuk mengoptimalkan tata kelola dan manajemen yang lebih bersaing dan relevan. Hal ini tidaklah mudah. Perguruan tinggi dihadapkan oleh berbagai tantangan dalam menyusun aktivitas akademiknya. Terlebih, pengelolaan data yang dilakukan secara manual seringkali menghambat efektivitas dan akurasi data yang dihasilkan. Pendigitalisasian sistem menjadi kunci untuk memudahkan perguruan tinggi dalam mengelola data, termasuk data pelaporan ke Neofeeder PDDikti. Proses pelaporan data memerlukan kehati-hatian, mengingat data yang dilaporkan akan digunakan untuk reakreditasi perguruan tinggi. Sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, Bab 5 Pasal 99, perguruan tinggi wajib melaporkan data penyelenggaraan pendidikan tinggi ke PDDikti secara berkala dengan akurat.
Melalui pendigitalisasian sistem, perguruan tinggi dapat mempercepat proses pelaporan data secara efektif, akurat, dan tepat waktu. Oleh karena itu, penting bagi perguruan tinggi memiliki sistem yang mendukung proses pelaporan data ke Neofeeder PDDikti. Laporan yang sukses 100% akan meningkatkan poin akreditasi dan menghasilkan kualitas pendidikan yang lebih kompetitif dan berdaya saing tinggi. Selamat datang di agenda webinar nasional Mata Air Digital Institute dengan tema Tuntaskan Pelaporan Neofeeder PDDikti 100% dengan Open Feeder. Teteh, suaranya nggak kedengeran kan? Baik, selamat siang Bapak dan Ibu semua. Terima kasih Mbak Sharon. Salam kenal, sebelumnya saya Clarissa Grifina dari Mata Air Digital Institute. Hari ini kita akan membahas tuntas bagaimana pelaporan data ke Neofeeder PDDikti dapat mencapai 100%. Karena seperti yang kita ketahui ya, Bapak Ibu semua, bahwa proses pelaporan data kini menjadi suatu hal yang sangat penting. Dan memang selain merupakan kegiatan wajib dari perguruan tinggi, data-data yang dilaporkan juga menjadi penentu dari akreditasi perguruan tinggi, yang dimana nantinya BANPT akan melakukan pemantauan terhadap data-data yang dilaporkan perguruan tinggi ke PDDikti sebelum masa akreditasi perguruan tinggi tersebut habis. Lalu selanjutnya akan dinilai dan dilakukan asesmen terhadap pencapaian-pencapaian dan laporan-laporan pengajuan yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Nah, oleh karena itu perguruan tinggi tentunya perlu lebih berhati-hati dan lebih disiplin lagi nih untuk melakukan pelaporan data ke PDDiktinya. Karena ini juga menjadi tugas penting bagi para operator ya, Bapak Ibu semua. Oke. Boleh di next media? Ya, nah ketika ingin melakukan pelaporan data, perguruan tinggi sering sekali dihadapi dengan beberapa kendala umum, Bapak Ibu, yang menghambat kegiatan pelaporan data. Yang dimana kita paham sekali nih, Bapak Ibu semua, untuk melakukan pelaporan data itu kan pastinya ada banyak sekali data yang harus disesuaikan dan dikelola oleh operator ya. Dan kendala-kendala tersebut itu mencakup pada saat proses sinkronisasi data ke Neofeeder yang tersimpan di server lokal kampus, itu tiba-tiba misalnya mengalami kendala gitu saat ingin dilaporkan ke PDDikti. Nah, hal ini biasanya terjadi karena ketidakstabilan koneksi internet antara server lokal dan aplikasi Neofeeder PDDikti. Lalu juga terkadang ada kendala lainnya seperti proses entry atau import data ke Neofeeder PDDikti itu riskan nih terjadinya human error. Ini entah karena pengelolaan data perguruan tingginya yang masih manual atau karena proses entry-nya yang masih dilakukan satu persatu. Nah, kendala ini sebetulnya bisa diatasi Bapak Ibu semua dengan menggunakan berbagai importer yang tersedia. Salah satunya importer Open Feeder, yang dimana ini nantinya akan dibahas lebih lanjut bersama dengan Bapak Yazid. Kemudian kita tahu Bapak Ibu untuk pengelolaan data di perguruan tinggi ini kan menjadi suatu hal yang penting. Untuk itu ketersediaan data yang valid dan lengkap juga menjadi kebutuhan nih bagi perguruan tinggi. Karena terkadang karena penyimpanan datanya tidak terpusat atau pengelolaan datanya masih manual, itu menjadi penyebab dari kendala yang dihadapi perguruan tinggi gitu. Dan maka dari itu perguruan tinggi perlu nih adanya sebuah sistem manajemen dan pengelolaan data yang lengkap, terintegrasi, dan juga mutakhir. Untuk apa? Agar nanti untuk proses pelaporan datanya itu akan jauh lebih optimal, dan juga ini sudah sesuai dengan salah satu poin dari penilaian akreditasi. Nah, tidak sampai situ. Selain memiliki data yang valid dan lengkap, perguruan tinggi juga penting nih Bapak Ibu untuk memperhatikan terkait kualitas data yang akan dilaporkan. Diperlukan adanya sebuah sistem yang dapat membantu perguruan tinggi dalam mengelola seluruh data dari hulu hingga ke hilir. Dan lagi-lagi, kehadiran sistem yang terintegrasi dan mutakhir itu menjadi sebuah kebutuhan dasar dan krusial sekali untuk menghindari terjadinya human error ataupun pengelolaan data yang berulang di perguruan tinggi. Nanti output yang dihasilkan itu juga akan berpengaruh, yang dimana nanti pengelolaan datanya akan jauh lebih berkualitas dan juga lebih valid. Nah,
Boleh di next? Baik, selanjutnya ini ada Neofeeder atau platform yang digunakan oleh seluruh perguruan tinggi untuk melaporkan datanya ke PDDikti. Ketika proses pelaporan data ke Neofeeder PDDikti ini pastinya juga ada tantangannya tersendiri ya Bapak Ibu semua, dan mengingat platform ini juga masih terus mengalami pengembangan. Dan berikut ini ada beberapa kendala umum yang dihadapi perguruan tinggi saat melakukan atau menggunakan Neofeeder, seperti kendala saat proses instalasi dan update karena dari sisi aplikasi itu masih mengalami pengembangan. Lalu ada saat inisiasi datanya ke Neofeeder, dan tidak jarang juga nih terjadi kendala gitu pada saat sinkronisasi ke PDDikti. Ini biasanya terjadi kendala karena koneksinya yang tidak stabil ataupun kendala di beberapa fitur API-nya. Seperti itu. Next. Nah, berdasarkan kendala-kendala yang saya sebutkan tadi, proses entry data juga punya kendalanya tersendiri nih Bapak Ibu semua, seperti mulai dari proses entry datanya yang masih manual satu persatu, dan kegiatan ini pastinya butuh waktu yang lama dan tidak efisien nih dari sisi pekerjaan pegawai, kecuali memang data yang diinputkan itu jumlahnya sedikit. Nah, tapi ini tetap saja akan berpotensi terjadinya human error. Oleh karena itu, PDDikti menghadirkan fasilitas API yang dapat dimanfaatkan oleh perguruan tinggi agar dapat mengintegrasikan siakapnya ataupun sistem pengelolaan akademiknya dengan Neofeeder PDDikti. Namun, lagi-lagi ini tetap saja bisa memunculkan potensi kendala lainnya. Kenapa? Karena tidak semua perguruan tinggi memiliki resource atau sumber daya yang mumpuni, seperti sumber daya manusia, waktu, ataupun biaya gitu ya, untuk mengembangkan importernya sendiri. Dan perlu diketahui juga Bapak Ibu bahwa kebutuhan data dan aplikasi Neofeeder ini terus berkembang, gitu, sehingga kebutuhan pengembangan aplikasi menjadi kebutuhan berkelanjutan bagi perguruan tinggi. Oleh karena itu perguruan tinggi butuh nih disupport oleh sebuah sistem yang memang memiliki layanan pengembangan berkelanjutan agar proses pelaporan ke perguruan tinggi ke PDDikti itu bisa jauh lebih optimal. Nah, mulai dari layanan yang dapat mengupdate sesuai dengan kebutuhan pelaporan dan menyesuaikan dengan standarisasi PDDikti itu juga perlu diperhatikan oleh perguruan tinggi gitu. Ya, boleh di next. Oke, baik. Nah, oleh karena itu, Matair Suteki ini menghadirkan Bapak Ibu sebuah aplikasi importer open feeder yang bisa membantu perguruan tinggi untuk melakukan pelaporan data. Aplikasi ini gratis Bapak Ibu semua dan dapat dimanfaatkan oleh berbagai institusi perguruan tinggi untuk melakukan pelaporan data. Dan sampai saat ini ada 900-an perguruan tinggi yang sudah memanfaatkan aplikasi importer open feeder tersebut. Dan importer open feeder kami ini dirancang untuk membantu perguruan tinggi melakukan pelaporan data dengan cepat, mudah, dan tuntas. Aplikasinya juga sudah kita sesuaikan dengan kebutuhan data pelaporan ke feeder PDDikti dengan memanfaatkan fitur import data ke dalam aplikasi untuk memudahkan pengisian data yang ingin dilaporkan gitu ya, dan dapat secara instan juga disinkronisasi ke dalam Neofeeder PDDikti. Nah, kemudian bagaimana untuk proses instalasinya? Terdapat proses instalasinya sendiri cukup mudah, Bapak Ibu semua. Terdapat panduan penggunaan aplikasinya, kemudian juga layanan pengembangan berkelanjutan, serta konsultasi teknis secara gratis. Sehingga perguruan tinggi akan selalu mendapatkan layanan terkini dan ter-up-to-date dari fitur-fitur yang ada di dalam. Boleh di next? Nah, kemudian ini mungkin agak teknis Bapak Ibu semua, namun ini secara sederhana ini adalah gambaran atau garis besar bagaimana sih
proses pelaporan data menggunakan importer open feeder, yang dimana nanti data perguruan tinggi itu dapat mendownload file Excel terlebih dahulu dari di open feeder, lalu kemudian bisa menyesuaikan nih Bapak Ibu data-datanya dengan file Excel tersebut. Lalu setelah penyesuaian data dilakukan, nanti perguruan tinggi tinggal importkan saja file Excel tersebut ke open feeder. Nantinya akan ada notifikasi terkait data-data yang diimportkan. Apakah sudah sesuai belum nih sama standarisasi pelaporan atau belum gitu. Namun jika memang sudah sesuai, setelah itu nanti perguruan tinggi bisa langsung sinkronkan saja. Gitu. Nanti data-data yang ada di open feeder itu bisa langsung masuk ke dalam neo feedernya PDDikti. Seperti itu. Mungkin nanti terkait tahapan detailnya akan dibahas lebih lanjut bersama dengan Pak Yazid. Ya. Dan selain itu juga, Bapak Ibu, ketika kampus nih memanfaatkan importer kami, pastinya kampus bisa memanfaatkan juga layanan-layanan pendukung lainnya, seperti konsultasi dengan tim technical support kita, kemudian juga bisa nih tukar pikiran atau sharing pengalaman terkait penggunaan open feeder di komunitas Telegram kami, yaitu komunitas Open Feeder Brother. Next. Nah, izin Bapak Ibu semua, pastinya karena kebutuhan perguruan tinggi ini perlu didukung dengan sistem yang terintegrasi dan mutakhir, kami Matair Suteki juga akan mengenalkan sebuah sistem yang dapat mengakomodir kebutuhan perguruan tinggi dari hulu hingga hilir. Itu mulai dari proses penerimaan mahasiswa baru sampai ke mahasiswa tersebut lulus. Dan aplikasinya ini juga sudah terintegrasi dengan NeoFeeder PDDikti, sehingga proses pelaporan data pastinya akan jauh lebih optimal lagi. Dan aplikasi ini kami namakan Siakat 4.0 Bapak Ibu, yang menghadirkan berbagai dukungan fitur yang mutakhir di dalamnya, seperti fitur validasi data yang dapat dimanfaatkan nih sebelum operator melakukan sinkronisasi data ke NeoFeeder PDDikti. Nantinya akan terinformasikan juga data-data mana saja sih yang belum sesuai dengan standar pelaporan gitu ya. Dan kehadiran Siakat 4.0 ini juga pastinya kita ingin menjawab berbagai tantangan yang sering dihadapi oleh perguruan tinggi. Nah, berikut ini ada tantangan-tantangan yang cukup lazim Bapak Ibu dihadapi oleh perguruan tinggi ketika belum memiliki sebuah sistem yang terintegrasi, seperti kesulitan mendapatkan data yang akurat karena data yang tidak terintegrasi, kemudian juga kesulitan untuk membuat laporan gitu ya, baik laporan internal ataupun laporan eksternal, dan juga kesulitan-kesulitan bidang lainnya, seperti kesulitan pengecekan biaya pembayaran mahasiswa, kesulitan pengelolaan data akademik, kurikulum, hingga pengaturan jadwal kuliah. Seperti itu, serta tantangan-tantangan lainnya yang mungkin dihadapi oleh perguruan tinggi ketika tidak memiliki sebuah sistem yang terintegrasi. Next. Nah, dari tantangan-tantangan tersebut, Bapak Ibu, berikut ada 10 alasan kenapa sih harus menggunakan Siakat 4.0 gitu. Pastinya yang pertama karena tingkat keberhasilannya dari implementasi aplikasi ini masih di angka 100%. Jadi tidak ada nih klien kami yang berhenti di tengah jalan. Lalu juga pastinya dapat meningkatkan untuk poin akreditasi dari perguruan tinggi karena memiliki sebuah sistem yang terintegrasi dan mutakhir gitu. Selain itu juga kami tidak ada pembatasan fitur Bapak Ibu semua, sehingga layanan yang nantinya akan didapatkan oleh kampus itu akan sama dengan klien-klien lainnya. Itu. Lalu selanjutnya juga database dari aplikasi ini pasti akan kita backup Bapak Ibu setiap hari di jam 12 malam. Jadi pastinya Bapak Ibu nggak perlu khawatir lagi nih terkait data-data yang ada di kampus. Serta arsitektur dari Siakat 4.0 ini juga sudah microservices, yang dimana ketika nanti ada kendala gitu ya di salah satu teknis, itu tidak akan mempengaruhi servis-servis lainnya. Dan di Siakat 4.0 ini juga kita sudah open API gitu, sehingga jika ada pengembangan nih di aplikasi di perguruan tinggi dan ingin diintegrasikan dengan aplikasi kami, maka hal tersebut sudah dapat terakomodir gitu. Serta jika ada kebutuhan-kebutuhan pengintegrasian, misalnya integrasi dengan NeoFeeder gitu ya, di Siakat ini secara aplikasi itu sudah mengakomodir hal tersebut.
Dan pastinya juga Bapak Ibu kita ada layanan pengembangan berkelanjutan yang dimana perguruan tinggi nggak perlu lagi nih khawatir kalau misalnya memang nanti ke depannya ada regulasi terbaru atau misalnya ada pengembangan aplikasi seperti waktu dulu ya untuk pelaporannya ke feeder dan sekarang nih ke Neofeeder gitu. Nah, itu menjadi tanggung jawab kami Bapak Ibu untuk mengembangkannya. Jadi para pengguna Siakat itu bisa terus menyesuaikan dengan regulasi terbaru. Dan terakhir kita juga ada layanan pendampingan dan konsultasi harian agar para pengguna aplikasi Siakat 4.0 ini dapat lebih maksimal gitu. Karena di Siakat 4.0 ini terdapat banyak fitur di dalamnya Bapak Ibu semua. Fiturnya apa saja? Boleh di next? Izin. Ya, jadi kalau untuk fitur-fitur yang ada, fitur-fitur unggulan yang ada dalam Siakat 4.0 ini, kita sudah menyediakan mulai dari tersedianya nih konfigurasi mengenai program khusus yang ada di kampus, misalnya seperti program karyawan, kemudian kelas internasional gitu ya. Lalu juga tersedia juga konfigurasi manajemen sesi ujian, sesi kuliah, manajemen ruang dan gedung, serta manajemen kurikulum dengan fleksibel juga itu sudah tersedia. Pembuatan jadwal ujian secara otomatis hingga modul keuangan mahasiswa itu juga sudah tersedia di dalam Siakat 4.0 yang dimana juga nantinya terdapat berbagai modern channel bayar yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk melakukan pembayaran dan berbagai rekapan gitu ya Bapak Ibu, baik itu rekapan pembayaran hingga rekapan akademik, laporan-laporan ini bisa dilihat secara real time. Gitu. Dan aplikasi Siakat 4.0 ini dapat dimanfaatkan Bapak Ibu baik melalui website ataupun aplikasi di handphone. Ready next? Ya. Nah, ini adalah Civitas Mobile, Bapak Ibu semua. Ini adalah mobile apps-nya dari Siakat 4.0. Jadi Civitas Mobile ini nantinya bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa dan juga orang tua gitu untuk melihat berbagai aktivitas akademik yang ada, mulai dari jadwal perkuliahan, kemudian presensi, nilai, hingga melakukan pembayaran, itu juga sudah bisa melalui mobile app tersebut. Dan aplikasinya ini juga sudah bisa di-download ya dari Google Play ataupun dari App Store. Next. Oke. Nah, lalu dengan kehadiran Siakat 4.0 di perguruan tinggi dapat mengefektifkan juga pekerjaan para pegawai gitu hingga 92,5%. Yang dimana hal ini terjadi karena berbagai faktor Bapak Ibu semua sehingga dapat meningkatkan kecepatan dan akurasi pengelolaan data, pembuatan laporan feeder prediktif itu akan jauh lebih cepat, lebih efektif dan akurat gitu pastinya, hingga membantu juga untuk menetapkan SOP yang ada di perguruan tinggi dan berbagai faktor lainnya yang juga bisa membantu para pegawai ini untuk meningkatkan pekerjaannya. Nah, kemudian juga izin Bapak Ibu semua ketika Siakat 4.0 diimplementasikan dengan baik di perguruan tinggi, itu bisa juga untuk menghemat biaya operasional rutin yang seharusnya dikeluarkan oleh perguruan tinggi hingga 30% gitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa hemat untuk biaya pengadaan server, kemudian juga hemat biaya pengembangan dan juga biaya perawatan aplikasi dan hemat-hemat biaya lainnya seperti itu. Ya. Dan terakhir, ini yang menjadi kunci utama dari pekerjaan efektif dan efisien, yaitu integrasi aplikasi. Berbagai modul yang ada di dalam Siakat 4.0 ini telah terintegrasi dengan baik dan dapat diintegrasikan dengan aplikasi lainnya sebagai pendukung untuk proses bisnis yang ada di perguruan tinggi. Dan dengan memanfaatkan layanan Open API pasti Bapak Ibu yang telah tersedia di dalam Siakat 4.0. Nah, berikut ini ada beberapa produk layanan dari Materi Digital, Bapak Ibu semua, yang dimana kami memiliki beberapa aplikasi pendukung perguruan tinggi gitu ya, mulai dari sistem informasi akademik atau Siakat 4.0 yang tadi saya jelaskan, kemudian juga ada importer open feeder untuk membantu pelaporan, ada Civitas LMS dari untuk pengoptimalan sebagai sistem kegiatan belajar mengajar,
Kemudian juga ada Sivitas PMB nih untuk membantu proses penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi, ada juga untuk digital library, e-office, dan juga bantuan pembiayaan pendidikan mahasiswa gitu agar dapat membantu cash flow yang ada di kampus atau yang ada di perguruan tinggi. Dan terakhir juga kita punya cek mutu mandiri nih, Bapak Ibu semua, ini adalah platform yang dapat menilai gitu ya, kira-kira berapa nih nilai akreditasi perguruan tinggi kita berdasarkan data-data yang ingin diajukan. Seperti itu. Dan ini juga ada fitur-fitur untuk pengoptimalan siakatnya seperti ada dashboard eksekutif, kemudian juga honorarium, open API, proposal skripsi, kompre, kerja praktik, hingga pengajuan surat oleh mahasiswa. Yang dimana nanti fitur ini bersifat opsional Bapak Ibu semua. Ya, mungkin sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya izin kembalikan kepada Mbak Sharon. Baik, terima kasih banyak Mbak Vina atas paparan dan juga informasi yang bermanfaat ini. Dan sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh Mbak Vina, jadi bisa disimpulkan bahwa kehadiran sistem yang terintegrasi dan mutakhir ini menjadi suatu hal yang penting ya Mbak, dan tidak hanya berdampak pada pengelolaan data saja yang akhirnya menjadi terpusat dan real time, tetapi juga output yang dihasilkan dari sistem yang terintegrasi ini memudahkan dan juga menghemat banyak waktu untuk para bidang yang ada di perguruan tinggi karena dapat menghasilkan berbagai laporan, baik laporan internal maupun eksternal seperti pelaporan ke Neofeeder ini ya Mbak Vina. Betul sekali Mbak Sharon. Bahkan di Siakat juga gitu ya, kita ada fitur yang namanya validasi data. Jadi validasi data ini nanti bisa dimanfaatkan nih oleh perguruan tinggi sebagai salah satu langkah preventif gitu ya sebelum melakukan pelaporan datanya gitu. Apakah data-data yang ingin dilaporkan ini sudah sesuai atau belum dengan standarisasi yang ada gitu. Dan jika nantinya terjadi kesalahan gitu ya, untuk proses perbaikannya pun bisa dilakukan dengan cepat gitu. Mungkin nanti dari Pak Yazid bisa nih tolong dibantu untuk diinfokan terkait hal ini. Wah, terima kasih Mbak Vina. Berarti data yang dilaporkan akan jauh lebih akurat lagi ya Mbak, apalagi dengan fitur validasi data tersebut. Betul. Baik, kalau begitu, tapi sebenarnya untuk pengadaan sistem di perguruan tinggi tentunya tidaklah mudah dan banyak hal yang perlu dipersiapkan pastinya. Oleh karena itu, Bapak Ibu semua, dengan mengadopsi sistem informasi akademik yang siap pakai, perguruan tinggi dapat mengakomodir berbagai kebutuhannya, mengoptimalkan tata kelola dan manajemen, meningkatkan poin akreditasi, serta menerapkan berbagai kebijakan yang berlaku. Nah, seperti Siakat 4.0 yang sebelumnya sempat disinggung oleh Mbak Vina ya. Dan artinya Siakat 4.0 ini bisa menjadi pilihan yang tepat untuk dapat mempercepat proses tata kelola perguruan tinggi serta membantu berbagai proses pelaporan data. Seperti itu ya Mbak Vina. Baik Bapak dan Ibu, dari yang sudah dijelaskan oleh Mbak Vina tadi, sebelum kita memasuki pendalaman materi yang akan disampaikan oleh Bapak Yazid, kiranya ada yang ingin ditanyakan atau mungkin disampaikan terlebih dahulu nih kepada Mbak Vina atau Pak Yazid. Mungkin nanti untuk pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin disampaikan boleh melalui raise hand atau mengaktifkan kamera serta mic-nya ya Bapak dan Ibu. Silahkan. Baik, kiranya dari Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke dalam pendalaman materi, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu dari yang sudah disampaikan oleh Mbak Vina? Baik, izin Bapak dan Ibu, kiranya jika tidak ada yang ingin ditanyakan atau hal yang ingin disampaikan dari yang sudah dijelaskan oleh Mbak Vina, selanjutnya kita akan membahas secara mendalam dan detail terkait penggunaan dari aplikasi Imported Open Feeder untuk membantu pelaporan perguruan tinggi. Kali ini akan dibahas oleh Bapak Yazid Kustomi, mulai dari proses instalasi aplikasi hingga proses sinkronisasi data ke Neofeeder PDDikti. Karena seperti yang kita ketahui nih Pak Yazid,
eh, banyak yang belum tahu nih bagaimana cara penginstalan aplikasi dan juga penggunaan aplikasi dari importer open feeder ini. Jadi nanti boleh dibantu jelaskan lebih detail lagi nih Pak Yazid untuk penggunaannya seperti apa. Kepada Pak Yazid Bustomi, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Yazid Bustami dari tim Technical Sport Siakat 4.0, terutama untuk yang open feeder ini. Baik, di sini saya akan coba share screen berkaitan dengan bagaimana sih pelaporan 100%. Apalagi terakhir ini ada update ya, update terbaru terakhir di tanggal 26 itu ada di patch 2.4. Nah, ini ada beberapa perbedaan atau alur yang ya mungkin Bapak Ibu belum tahu gitu. Gitu ya. Nanti kita akan termasuk bahas ya. Karena tadi memang dari sisi apa patch dari Neofeeder ini baru juga ya. Baik, saya izin untuk share screen dulu bentar. Bentar. Baik, nanti slide-nya kita akan bagikan ya. Pembahasan utama, tuntaskan pelaporan Neofeeder Predikti 100% dengan menggunakan open feeder ya. Nah, di mana ada topik pembahasannya itu sebenarnya ada 3. Di sini alur bagaimana 100% itu atau predikti itu melihat 100% pelaporannya itu sudah terlaporkan ya semua mahasiswa. Selanjutnya di sini ada berkaitan kita bahas ada update patch yang 2.3 dan 2.4. Kenapa kita bahas patch 2.3? Karena memang sebelumnya kita belum pernah bahas dan ada update juga ya yang belum kita sosialisasikan untuk patch yang terbaru. Selanjutnya yang terakhir bagaimana sih nanti menggunakan si open feedernya itu. Baik. eh nah, di sini pelaporan 100%. Jadi, bagaimana sih pada dikti ini menganggap bahwa setiap semester itu, tiap prodi itu, bahwa pelaporannya itu sudah 100%. Nah, 100% ini dilihat dari AKM atau aktivitas mahasiswa. Jadi, selama mahasiswa itu berstatusnya aktif, maka di tiap semester itu akan diminta gitu untuk apa statusnya. Apakah nanti dia aktif, cuti, kampus merdeka, menunggu uji kompetensi, nonaktif atau double degree ya, sedang double degree. Nah, ini status-status yang dari sudah apa di patch terakhir ya seperti ini dari neo feedernya gitu. Jadi mahasiswa yang dianggap aktif itu yang kayak seperti apa sih? Selama mahasiswa itu belum tidak terdaftar dalam untuk di menu lulus atau drop out ya. Selama mahasiswa itu belum dimasukkan ke dalam menu lulus atau drop out dan belum disinkronkan juga, maka statusnya masih aktif. Kalau seumpamanya mahasiswanya sudah masuk dalam status lulus atau drop out. Nah, lulus kan nanti ada yang lulus dikeluarkan gitu ya, atau mengundurkan diri, atau wafat atau putus sekolah atau yang lainnya ya, yang ada di status keluar. Maka kalau selama belum ada di sini ya, dia akan menjadi tetap aktif walaupun dia sudah habis masa studi. Contohnya ada angkatan 2013, 2014 gitu ya, 2015. Itu dan 2016 ya terakhir. Kalau seumpamanya mahasiswanya itu belum dikeluarkan gitu ya dari 2016 ke belakang untuk semester sekarang di 2023 2024 genap, itu akan diminta terus statusnya gitu. Gitu. Ini yang kadang kampus tuh menahan-nahan ya mahasiswa Mas.
Siswa yang lama barangkali berharap aktif kembali, tapi dari Pedidikti mensyaratkan ya kalau udah habis batas studi, ini khusus yang S1 ya, tadi yang khusus S1 di 2017 di 2016 ya, dia harusnya udah drop out gitu. Nanti kan ada batas studinya tergantung dari jenjangnya ya. Ini yang perlu diperhatikan bagaimana tadi 100%. Nah, ketika kita melaporkan mahasiswa itu aktif, jadi kan nanti di AKM dengan mahasiswanya statusnya aktif nih ya. Nah, ketika aktif, kalau patch-patch yang zaman dulu gitu ya, dulu banget, kita mengaktifkan dengan jumlah SK sekian gitu ya, walaupun tanpa meng-KRS kan bisa. Nah, sekarang PDDikti itu memperketat gitu ya, supaya pelaporan ini memang rapih. Di mana ketika melaporkan untuk mahasiswa yang aktif ini ya, statusnya aktif. Nah, jumlah SKS ini wajib sama dengan jumlah KRS. Jadi kalau seumpamanya operatornya menginputkan umpamanya nanti dibuat 19 atau 24 gitu ya. Nah, ini tidak akan ini ya, apa tidak akan bisa tersimpan ya. Nah, ini khusus untuk mahasiswa aktif. Sedangkan nanti mahasiswa cuti, nonaktif itu ya bisa di 0 SKS, atau nanti untuk mahasiswa MBKM beda ceritanya ya untuk totalnya gitu. Jadi yang perlu diperhatikan ketika melaporkan mahasiswa aktif ini, dari jumlah SKS semesternya harus sama dengan SKS di sini, SKS KRS-nya gitu. Nah, dari yang tadi untuk mendapatkan mahasiswa aktif, kita harus melaporkan dari data AKM-nya. AKM ini diambil dari mana? Dari KRS mahasiswa. Nah, KRS mahasiswa itu diambil dari daftar kelas kuliah yang didaftarkan sebagai peserta kuliah. Berarti harus ada kelas kuliahnya. Gitu. Kelas kuliah diambil dari mana? Dari kurikulum. Kurikulum diambil dari mana? Dari mata kuliah. Nah, ini hanya satu menu yang dianggap pelaporan itu 100%, tapi efeknya itu harus melewati tahapan-tahapan ini gitu. Harus ada mata kuliahnya, harus sesuai SKS-nya, semesternya gitu ya, masuk ke kurikulum di atas ke atas baru nanti ke AKM. Ini belum nanti ada laporan ya, ini ya, ini yang wajib untuk 100%-nya, tapi nanti ada seperti aktivitas mahasiswa yang lainnya gitu ya. Nah, ini atau nanti di kelas kuliah itu ada dosen pengajarnya gitu. Apalagi nanti kaitannya dengan sekarang sudah harus ada komponen evaluasi gitu ya, untuk agar dari IQ-nya tiap kampus itu memiliki poin yang bagus juga gitu. Nah, ini secara alur mahasiswa untuk pelaporan mahasiswa aktif ya. Seperti itu alurnya. Nah, kita bahas selanjutnya update patch yang 2.3 gitu. Nah, 2.3 dan 2.4, 2.3 ini yang saya tadi bilang di awal bahwa eh, patch-nya itu di bulan Februari ya. Sedangkan untuk yang 2.4 ini terbaru di 26 Juli terakhir ya. Kalau nggak salah di hari Jumat ya. Hari Jumat ada update terbaru tuh dari Neofeeder. Nah, dari patch yang 2.3 dari Neofeeder itu sebenarnya ada 3 perbaikan dan 6 pembaruan. Tapi nanti tidak kita bahas semua ya. Sedangkan untuk yang Neofeeder di 2.4 itu ada 2 perbaikan sama 10 pembaruan. Nah, nanti kita bahas fokusnya di mana sih di 2.3 itu. Pertama ya kaitannya dengan komponen evaluasi kelas kuliah ya. Terus di fitur pendataan nilai komponen evaluasi pada nilai mahasiswa. Jadi turunan dari kelas kuliah itu nanti mahasiswa itu bisa diinputkan nilai komponennya gitu, komponen evaluasi seperti UTS, UAS dan yang lainnya. Terus nanti ada kaitannya dengan fitur klaim untuk aktivitas mahasiswa MBKM gitu. Nah, ngeklaimnya kayak gimana itu, ngeklaimnya nanti ada di aktivitas mahasiswa. Nanti akan dibahas detail. Nah, update yang terbaru, nah ini lumayan karena patch-nya terbaru, mungkin kalau seumpamanya ada kekurangan atau nanti ada pembahasan, nanti kita boleh diskusi ya. Nah, ini pertama kaitannya penambahan fitur tombol sinkron pengguna. Nah, di sini kan dari eh, kemarin dari patch-patch sebelumnya atau informasi dari PDDikti itu diwajibkan untuk membuat akun master ya. Jadi akun master itu
seperti super admin lagi, di mana nanti bisa menambahkan role-role dari akademik yang lainnya gitu. Nah, dan nanti ada sinkron pengguna supaya nanti bisa login sebagai role yang akademik itu. Selanjutnya nanti ada penambahan fitur lihat view. Nah, ini kadang-kadang kan sinkron, ini sinkronnya gagal data apa ya gitu kan. Kadang bingung gitu dari ini. Jadi nanti ada tambahan, terus nanti ada menu ekspor rekapitulasi evaluasi kelas dan mata kuliah ya. Jadi di sini kan kita udah nginputin, kadang kita kan bingung mana kelas yang belum terinputkan gitu ya di ekspor data. Itu nanti bisa dilihat ya. Terus nanti, nah ini nih. Di sini penambahan alur kelulusan untuk profesi spesialis 1 dan SP1, SP2 itu spesialis ya untuk spesialis gitu. Jadi beda nih untuk kelulusan yang profesi SP1 dan SP2 sama penambahan alur PPG gitu ya. PPG itu apa? Profesi eh, eh, profesi pendidikan guru ya, profesi pendidikan guru gitu. Jadi nanti ada status baru nih, 2 status baru di PDDikti untuk status awal mahasiswanya gitu. Nah, kita bahas satu-satu. Pertama itu berkaitan dengan komponen evaluasi. Jadi komponen evaluasi ini, nah nanti di setiap di kelas kuliah, mungkin Bapak Ibu udah lumayan sering juga di kelas kuliah itu ada penambahan tab yaitu komponen evaluasi di sini. Di mana komponen evaluasi ini cara penambahannya itu ada 2 cara. Ini penambahannya itu lewat eh, salin rencana evaluasi itu dari master mata kuliah. Jadi kalau seumpamanya dari master mata kuliah yang udah ditentukan datanya ya, oh ini aktivitas partisipasinya berapa gitu ya. UTS UAS tugasnya berapa, nanti akan langsung tersalin gitu untuk si kelas ini ya. Selanjutnya di sini ada komponen evaluasi. Nah, komponen evaluasi atau menambahkan secara manual gitu. Oh, eh, komponen evaluasi ini nanti memiliki standar yang berbeda gitu dari yang master ya. Nanti bisa ditentukan juga secara manual gitu. Oh, ini untuk partisipasinya berapa gitu ya. UTS-nya berapa, UAS-nya berapa. Ini persentasenya harus totalnya 100% gitu. Nah, yang kedua itu, nah turunan dari kelas kuliah, nanti efeknya itu kan kalau seumpamanya belum ditentukan dia akan merah nih di sini. Tapi kalau sudah ditentukan, gitu ya, kalau sudah ditentukan maka di sini tuh dari ininya nanti akan ada nilai aktivitasnya. Jadi nilainya itu diinputkan dari range 0 sampai 100 ya. Jadi nilainya itu 0 sampai 100. Di sini aktivitas partisipasi, hasil proyek gitu ya. Sampai ke UTS UAS di sini. Nah, yang jadi catatan ketika penginputan dari eh, komponen nilai evaluasi di sini yaitu sini kondisi sekarang ya di patch 2.4 itu kalau saya coba-coba itu untuk total dari tadi kan udah ada persentasenya, kita tentukan persentasenya, terus nanti kita input nilainya. Itu untuk setiap kali komponen input komponen evaluasinya ini tidak akan menjadi akumulasi untuk nilai akhir. Jadi umpamanya kita kasih komponen nilai evaluasinya ini ya di sini 100 semua gitu ya. Tapi akhirnya 50 gitu. Bisa nggak di save? Bisa gitu. Nah, kondisi sekarang itu belum ada validasi antara nilai akhir dengan komponen evaluasi gitu. Lalu kalau seumpamanya di sini kan kita isi 100 100 100, padahal nilai yang diinputkan atau nilai yang kita inputkan atau yang ada persentasenya itu hanya aktivitas UTS sama UAS sama tugas, contohnya ini kuis sama hasil proyek nggak ada. Apakah bisa diinputkan dengan hasil proyeknya bisa gitu. Nah, ini kondisi sekarang itu memang belum ada ini ya akumulasi dari nilai komponen evaluasi ini ke nilai akhir gitu. Efek dari ini apa? Jadi harus ada pensinkronan 2 kali. Jadi nanti ada sinkron nilai akhir dan sinkron nilai komponen evaluasi. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya, nah di sini terdapat penambahan fitur klaim aktivitas mahasiswa MBKM. Jadi
kalau seumpamanya kita akses untuk di aktivitas ini ya, di aktivitas mahasiswa, itu ada untuk tambah aktivitas mahasiswa MBKM flagship ya. Nah, ini di sini kan datanya kosong ya. Datanya supaya ada kayak gimana? Nah, ini mahasiswa yang mengikuti untuk khusus yang terdaftar di sini kampusmerdeka.kemendikbud.go.id gitu. Nanti kalau sudah mengikuti proses ini, nanti sudah selesai gitu ya. Nanti bisa diklaim di sini gitu sebagai aktivitas mahasiswanya. Gitu. Jadi ini yang di patch 2.3. Mungkin Bapak Ibu juga sudah lama tahu ya. Barangkali ada yang belum tahu, ini saya merefresh gitu ya. Di patch 2.3 ini. Nah, selanjutnya di sini. Nah, kita bahas yang terbaru sekali di 2.4. Nah, di 2.4 itu ada tambahan berkaitan dengan sinkron pengguna. Gitu yang tadi dibilang. Tapi pasti banyak kendala dari sisi apa? Dari sisi kampus untuk login aja susah gitu ya. Nah, untuk login aja susah. Kenapa susah? Karena dari ininya ketika bukan susah nggak bisa login. Nah, sebelum login itu sebenarnya ada sinkronisasi pengguna. Nah, di situ supaya bisa login di si akun masternya gitu. Jadi nanti dipraktekkan ya sama saya. Ini ada pertama di patch 2.4 itu ada tombol sinkronisasi pengguna ini tambahan. Selanjutnya di sini ada, nah, ketika kita melakukan sinkronisasi, ada tambahan tab baru nih di sini, ada tab view gitu. Tab view ini untuk melihat, oh ini ada 38 data yang akan diperbarui, datanya apa saja. Cuman di sini yang jadi apa namanya, mungkin kita nggak tahu ini kan params SMS, ID kelas ini berupa UID nih, UID mungkin kalau ya kalau yang tahu IT itu UID gitu ya. Nih kita taunya UID, UID bukan ini data atas umpamanya RegPD itu data mahasiswa ya, mahasiswa siapa dan kelas mana gitu, gitu yang kita sinkronkan ini nggak ada gitu, nggak ada informasinya gitu. Jadi kita harus tahu di sini dari kelasnya gitu. Tambahan view yang selanjutnya itu dari sini. Jadi tadi di patch 2.3 itu ada penginputan untuk rencana evaluasinya. Di patch yang 2.4 itu ada ekspor datanya. Jadi kita bisa tahu nih nanti dari data yang sudah diinputkan. Ini contoh nanti ada komponen evaluasi gitu ya di ekspor. Itu nanti ada di sini bobot-bobotnya, nilai-nilainya yang sudah diinputkan gitu. Atau di sini ada kelas perkuliahan, rencana kelas kuliah per periodenya berapa gitu. Nanti bobot SKS-nya gitu ya, bobot evaluasinya nanti akan muncul nih. Jadi nanti bisa langsung diekspor gitu. Nah, selanjutnya di sini berkaitan dengan penambahan alur lulusan untuk program studi profesi SP1 dan SP2. Nah, sebagaimana yang kita tahu bahwa ketika kita sinkronisasi untuk data kelulusan gitu ya, di mana nomor ijazah dan nomor sertifikat ini wajib ya, wajib gitu kan. Nah, sekarang ini jadinya tidak diwajibkan di patch yang 2.3 gitu ya. Tapi ini ketika saya sinkron masih ada kendala, kemungkinan ada patch yang gagal informasinya karena kalau seumpamanya diwajibkan itu nanti akan ada informasi beda lagi selain yang kayak gini ya. Jadi nanti untuk mahasiswa yang profesi atau dia spesialis 1 spesialis 2 kayak gitu, dia untuk nomor ijazah itu bisa dikosongkan. Nah, selanjutnya bagaimana untuk mendapatkan nomor sertifikatnya gitu ya atau nomor ijazahnya. Nah, itu nanti akan diakses atau di-generate lewat yang baru ya, PISN. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak webinar-webinar atau dari sosialisasi dari LL Dikti atau Diktinya gitu ya, di mana ada PISN kemendikbud.go.id. Nah, ini saya juga dapatkan dari ini ya, dari silakan diakses. Ini di FAQ-nya itu di sini nomor ijazah tidak tertulis gitu. Jadi untuk mengenerate-nya jadi dikosongkan. Ini khusus untuk yang prodi
sifatnya profesi SP1 atau SP2 gitu ya. Nah, itu patch 2 selanjutnya yang terakhir itu nah di sini. Jadi nanti ketika menambahkan histori pendidikan itu ada 2 status baru. PPG PGP garis miring PLPG atau PPG non PGP garis miring atau PLPG gitu. Apa sih ini PPG? PPG itu ya pendidikan profesi guru ya. Jadi ini untuk kampus-kampus yang ada apa profesi gurunya, di mana eh, y- apa sih yang menjadi pembeda dari PPG nama non sama non ya, PPG non itu apa? Jadi kalau sama PPG itu di sini dia sudah mengajar. Jadi program sertifikasi guru yang untuk sudah mengajar ya, gitu. Sedangkan untuk yang non PPG adalah pendidikan calon guru yang belum mengajar, gitu. Jadi nanti kan ini informasi yang saya dapatkan ya selama ini PPG itu kan apa untuk profesi guru dia eh, apa dia akan mendaftar ke sini ya di ppg kemendikbud.go.id. Nah, yang nanti apa yang sudah dia apa yang sudah lolos seleksinya nanti akan disebar gitu, disebar ke masing-masing perguruan tinggi yang ditunjuk oleh Dikti gitu. Nah, nanti yang perguruan tinggi ditunjuk oleh Dikti itu akan menginputkan mahasiswa-mahasiswa yang tadi yang sudah lolos PPG itu nanti akan statusnya ini sesuai dengan statusnya PPG PPG atau PPG non gitu. Di situ. Ini bagi perguruan tinggi ada yang profesi guru ya. Seperti itu. Itu berkaitan dengan alur patch yang 2.4. Nah, kita bahas sekarang open feeder ya. Nah, tadi kan kita lihat ya bagaimana pelaporan dari awal itu hanya dilihat dari AKM tapi urutannya itu harus benar-benar dari mata kuliah, kurikulum, kelas kuliah gitu ya. Dan yang lainnya itu banyak sekali gitu ya. Nah, ini kita ada aplikasi open feeder yang free tanpa ada batasan gitu ya, bisa digunakan oleh setiap kampus gitu. Jadi lebih memudahkan untuk pelaporan PDE Dikti. Gitu. Nah ini cara install ya gampang ya, nanti bisa download di websitenya kita gitu ya. Nanti di lewat websitenya kita bisa download. Nah, yang jadi catatan di sini untuk installer kondisi sekarang hanya ada di install di installer itu untuk di Windows saja. Jadi untuk yang di Ubuntu atau ya itu belum ada gitu. Jadi khusus yang di Windows gitu. Ini untuk cara download, install gitu. Ini sangat mudah lah kalau untuk penggunaan ya. Nanti akan didemokan juga gitu ya. Nah, nanti ada pengisian data awal ya. Jadi nanti secara apa kalau sudah diinstal dari kita tuh ada akun default ya. Kalau nggak salah superadmin gitu. Nah, nanti bisa diganti gitu passwordnya. Jadi login berhasil, inisiasi data awal, setting konfigurasi API-nya gitu ya. Nah, nanti selesai baru bisa digunakan gitu. Nah, selain tadi dari sisi, karena kan tadi disalin di Windows gitu. Nah, eh, bisa dibuka dengan 2 cara, lewat aplikasinya gitu ya. Run as administrator, lewat aplikasinya nanti akan muncul aplikasi atau nanti diakses melalui localhost titik 28025. Jadi ini sangat memungkinkan juga seumpamanya nanti kampus mempunyai IP public atau ya IP public ya atau nanti di servernya gitu ya. Nanti bisa dibuatkan jadi online kan ini lokal ya sehingga nanti bisa diakses ke mana saja. Nah, ini kalau saya lebih cenderung untuk mengakses ke localhost 8025 di sini. Kenapa? Karena untuk yang terutama untuk kampus-kampus yang installnya di laptopnya agak kurang speknya agak kurang baik itu atau tidak memenuhi standar gitu ya itu atau standar banget biasanya agak lambat kalau lewat yang aplikasi ini di sini jadi lebih ringan gitu. Nah nah nanti secara pelaporan gitu ya apa aja sih
Nah, kita sebenarnya kita mudahkan gitu. Jadi ada menu-menu pelaporannya itu mulai dari data mahasiswa, kurikulum, kelas kuliah, data nilai, AKM, aktivitas, kelulus, pelengkap atau sistem. Jadi kita buat urutan si menunya itu lebih mudah. Kenapa? Karena supaya familiar banget gitu ya. Nanti di data mahasiswa ada apa aja gitu ya. Nanti ada sinkron untuk mahasiswa atau kita mau update biodata secara massal gitu ya. Ada histori pendidikan, nilai, prestasi. Nanti kurikulum juga nanti ada beberapa menunya gitu. Nanti ada termasuk menu-menu baru yang belum ditampilkan di sini. Nanti kita lihat by aplikasi ya. Nah, di sini. Nah, secara dasar kita memperlihatkan dulu tampilan standar gitu ya. Tampilan standarnya itu di mana di sini ada import Excel. Jadi fiturnya namanya juga importer ya. Jadi nanti diimpor Excelnya. Nanti kita ada contoh template juga yang bisa kita download ya di masing-masing menu ini. Jadi nanti ada template-nya, nggak usah mikirin gimana template-nya. Selanjutnya nanti ada data NIM gitu ya, atau pencarian seperti itu. Terus nanti ada data yang sudah di sini, sudah diimporkan, tandanya ini sudah diimporkan dengan statusnya apakah sudah tersinkron atau belum tersinkron gitu ya atau gagal. Nanti ada fitur update massal, sinkronisasi ke PDDikti gitu ya, filter atau ekspor Excel. Nah, ini di setiap menu pasti ada menu ini. Ada aksi untuk impor, untuk cari data, hapus massal atau sinkronisasi itu pasti ada gitu. Nah, selanjutnya nah di sini kan ketika kita klik impor di sini nanti ada ini ya, ada contoh template Excel gitu ya. Nah, contoh template Excel ini mohon diperhatikan gitu. Jadi kita kasih tanda warna merah, hijau, sama kuning. Nah, merah itu tandanya wajib ada gitu. Kalau nggak ada nanti sistem akan menolak di sininya. Nah, sedangkan untuk yang hijau, hijau itu tidak wajib diisi gitu. Selanjutnya nanti kuning, kuning itu tandanya apa? Dia opsional. Kenapa sih standar dibuatnya opsional gitu? Biasanya kayak gini, ada prodi yang perubahan alih bentuk nih. Kasusnya yang sering saya tangani itu perubahan alih bentuk. Contohnya dulu ada ilmu hukum sekarang jadi hukum atau dulu ilmu keperawatan jadi keperawatan gitu ya. Nah, ketika perubahan perubahan eh, prodi tadi, nama prodi atau nanti ada. Biasanya kodenya itu sama gitu. Ketika kode sama, kita tidak masukkan nama prodi yang sesuai yang sudah aktif, efeknya itu nanti eh, biasanya nyangkut ke prodi yang ini apa yang sudah nonaktif, efeknya nanti gagal sinkron juga gitu. Jadi yang diperhatikan itu yang kuning-kuning ini yang memungkinkan data itu double. Nah, biasanya apa? Biasanya itu nanti dari kode prodi atau nanti nama mahasiswa atau nama dosen gitu ya. Seperti itu nanti kita coba cek juga. Nah, selanjutnya nah, di sini, jadi nanti ada filter juga yang kita bisa gunakan ya. Nanti contoh filter mahasiswa kita cari berdasarkan nama mahasiswa gitu ya. Jadi nggak perlu dari mahasiswa nama depannya, nama mahasiswa terakhir juga nanti bisa dicari gitu. Nanti hasil importnya itu nanti ada statusnya gitu ya. Di sini ada statusnya apakah dia berhasil atau gagal. Di sini ada terlihat warna merah atau warna abu-abu, warna merah atau warna hijau gitu. Kalau warna hijau harusnya sudah berhasil, merah itu belum berhasil, untuk abu-abu belum bersinkron. Di sini nanti bisa kita update dan delete juga gitu. Nah, selanjutnya nanti kita bisa hapus massal. Nah, hapus massal ini nanti eh, bisa secara keseluruhan. Nah, yang jadi catatan apakah ketika kita mengimporkan datanya akan terus kita hapus massal, apakah nanti di neofeedernya akan hapus juga untuk data yang sudah ada di sini? Jawabannya tidak. Jadi ini hanya akan menghapus data internal atau lokal yang ada di open feeder saja. Gitu. Untuk data yang dihapus. Nah, selanjutnya di sini ada filter-filter gitu ya. Nanti ada filter-filter pencarian nama, periode gitu ya, prodi atau yang lainnya nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan gitu.
Selanjutnya di sini ada sinkron. Nah, sinkron itu nanti ada statusnya ya. Apakah nanti semua data atau yang belum tersinkron, yang berhasil tersinkron atau yang nanti gagal tersinkron gitu. Nah, nanti bisa pilih periodenya atau per prodi. Nah, export Excel ini nanti digunakan kalau seumpamanya perbaikannya banyak banget, contohnya oh ternyata data email itu sekarang jadi wajib. Nah, banyak yang belum terinput nanti bisa diinputkan gitu. Atau ternyata oh ini datanya salah prodi semuanya. Nah, nanti tinggal diekspor Excel, nanti edit, langsung impor lagi itu cepat gitu prosesnya. Nah, nanti ada beberapa tips ya, tips untuk penggunaan Open Feeder. Di sini untuk instalasi atau akses Open Feeder. Terus nanti pelaporan data mahasiswa, pelaporan kelas kuliah, pelaporan nilai sama aktivitas mahasiswa. Gitu ya. Instalasi yang tadi saya bilang kalau instalasi itu direkomendasikan untuk server yang sama dengan NetFeeder gitu. Kenapa? Karena biasanya kalau seumpama servernya berbeda, itu kadang terjadi koneksi yang efeknya itu antara gagal sinkron atau nanti efeknya itu ini ya lambat gitu. Yang kedua untuk tadi ya untuk akses bisa menggunakan lebih baik di localhost 8025. Seperti ini. Nah, di sini ya. Nah, di histori pendidikan, nah banyak yang sebenarnya ini patch udah di 2.1 atau 2.2 gitu ya. Di mana NIK itu tidak bisa dipakai double gitu. Ketika histori pendidikan input di sini pastikan namanya, nama mahasiswa, tempat tanggal lahir sama nama ibunya itu sesuai dengan yang dilaporkan sebelumnya. Kalau seumpamanya pelaporan itu berjenjang ya. Contohnya berjenjang itu mahasiswanya dulu D3 keperawatan, lanjut S1 keperawatan gitu. Lanjut lagi apa profesi gitu. Nah, ketika berlanjut kan sebenarnya dia udah punya NIK yang sama ya. Nah, nanti dari kita tinggal histori pendidikan aja. Insert dari histori pendidikan gitu. Cuman yang jadi catatan nama mahasiswa sama, NIK sama, sama nama ibunya sama gitu. Nah, ini patch yang 2.2 gitu ya. Ini kita lewat saja. Selanjutnya pelaporan data kelas. Nah, ini yang tadi ya. Nah, di di NeoFeeder itu di sebelum patch keberapa ya? Masih memungkinkan untuk kode mata kuliah yang sama dipakai untuk namanya sama atau namanya beda gitu ya. Nah, kondisinya itu oh ini kodenya sama, namanya beda gitu ya. Nah, ini diusahakan untuk pelaporan kelas kuliah untuk menginputkan namanya sesuai dengan di NeoFeeder. Kenapa? Karena kalau seumpamanya ada kode yang sama namanya beda, efeknya itu nanti bisa salah mengambil data gitu ya. Umpamanya di sini kodenya T1340302. Nama mata kuliah umpamanya agama. Di prodi yang lain itu ada umpamanya bahasa Indonesia gitu. Atau di prodi yang sama ada nama bahasa Indonesia biasanya karena umpamanya ada kesalahan input di awal karena human error ya. Seperti itu efeknya nanti salah kelas gitu ya. Selanjutnya di sini impor berkaitan dengan nilai. Nah, di nilai ini jadi seumpamanya nanti Bapak Ibu gitu ya untuk pelaporan nilai itu sudah include ketika melaporkan KRS itu bisa melaporkan dengan nilainya juga gitu. Bisa berbarengan. Nah, yang jadi catatan itu kan kalau sekarang karena ada pembatasan untuk ini ya pelaporan itu harus cepat gitu ya, terutama untuk mahasiswa KIP gitu ya. Kalau enggak nanti KIP-nya nggak turun gitu. Nah, ini jadi nanti nilai itu bisa dikosongkan gitu. Seperti itu. Jadi umpamanya ada yang telat-telat, umpamanya telat-telat nge-KRS-in, nanti cukup satu kali aksi itu bisa tersinkron KRS dengan nilainya. Gitu. Nah, selanjutnya di sini ada tips untuk aktivitas mahasiswa. Jadi aktivitas mahasiswa di sini
ketika kita melaporkan, nah di sini kan ada bagian-bagiannya nih. Ada aktivitas mahasiswanya, ada peserta, pembimbing, sama nilai kampus Merdeka. Nah di sini. Untuk menggabungkan kegiatan-kegiatan tadi, kita ada namanya ID aktivitas yang ada di master aktivitas mahasiswa. Nah, di aktivitas mahasiswa ini, umpamanya kita namanya AKT 23-01 gitu ya. Nah, ketika dikasih sinkron, oh ini kegiatannya ini, judulnya apa, lokasinya di mana, dan yang lainnya. Sudah tersinkron, baru kita bisa insertkan peserta, pembimbing, penguji, sama nilai aktivitas mahasiswanya. Gitu. Nah, yang jadi sering terjadi kesalahan dari sisi pengguna itu adalah ketika sudah sinkron aktivitas mahasiswa, itu dihapus aktivitasnya. Nah, ini jangan sampai kalau seumpamanya belum selesai untuk input peserta, pembimbing, penguji, sama nilai, ID aktivitas ini jangan dulu dihapus karena dia by reference gitu. Harus melihat ID-nya ini dulu gitu. Nah, ID-nya ini sebagai primary key di mana nggak bisa double ya. Seperti itu. Itu ininya gitu ya. Terus nanti di aktivitas itu kan nanti ada kegiatannya ya. Nah, kegiatan ini yang perlu dilihat dari ini nanti nomor kegiatannya itu yang mana nih gitu. Nanti perlu dilihat. Nah, nanti ada di PDDikti itu ada beberapa yang kegiatan itu tidak bisa dipilih. Jadi ini nanti akan kita informasikan, harusnya ini nggak bisa dipilih ya. Jadi ada beberapa yang tidak bisa dipilih. Efeknya itu kalau seumpamanya dipilih, umpamanya seperti kalau nggak salah di sini ya 110400 ini itu harusnya nggak bisa dipilih. Ketika diinputkan berhasil masuk, ketika sinkron itu nggak akan diterima gitu. Seperti itu. Baik, itu pemaparan dari sisi slide-nya. Nah, ini dari sisi aplikasinya saya coba untuk mendemokan langsung gitu ya. Nah, ini contoh ketika saya untuk mendemokan untuk menginstall gitu ya aplikasinya. Nah, kita install nanti, ketika install itu nanti bebas mau dipilih di mana foldernya, kita next gitu ya. Nah, ini kita next, next, next gitu. Nah, ini karena datanya sebelumnya udah ada gitu, atau kita back cari folder yang lain ya. Next, 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 next. Nah, installnya itu cepat sekali ya. Di sini. Nah, ini nanti ada aplikasi yang akan terbuka gitu ya. Nah, secara default itu kita bisa ketikkan super admin gitu. Untuk login awal setup ya. Nah, ketika setup awal itu nanti wajib mengisikan data kampus gitu ya. Nah, nanti contoh mahasiswanya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah di sini. Ini username dan password baru. Jadi kalau seumpamanya tadi ID-nya ID dan passwordnya super admin, kita bisa ubah gitu. ID-nya itu umpamanya jadi admin. Ini umpamanya admin crash 123 gitu ya. Nanti umpamanya admin@gmail.com, kita inputkan nomornya ya, gitu. Nanti setelah berikutnya, nah di sini kita masukkan dari si username dan passwordnya, gitu. Username, nah di sini bisa gunakan yang 8100 atau nanti 303 atau nanti kalau seumpamanya Bapak Ibu sudah menggunakan Neofeeder yang versi online yang di cloud gitu ya. Nah, nanti bisa tinggal dikopikan salin gitu. Salin di sini kalau seumpamanya menggunakan URL ya. Gitu. Nah, ini install awal atau nanti yang tadi ya lewat localhost 8025 gitu. Sama aja ya di sini. Nah, kalau yang sudah terinstall, sudah terinstall itu nanti ada pilihan periodenya.
gitu. Nanti silakan login. Ini contoh saya login. Nah, sudah login gitu ya. Nah, ini data awal yang ditampilkan itu ada dashboardnya gitu. Nah, dari Neofeeder kita bahas dulu yang Neofeeder ya. Jadi Bapak Ibu yang baru saja update Neofeedernya ke versi 2.4.0 yang gagal login bisa di sini sinkron data pengguna dulu. Jadi sinkron data pengguna ini supaya nanti mengget data dari pangkalan data si ini ya dari data akun masternya gitu ya. Nah, ini pastikan sudah tersinkron dan selesai gitu. Kalau sudah nanti bisa login nih. Baru bisa login gitu. Nah, seperti ini ya. Nah, ini data yang ini ada change lognya juga yang informasi dari PDDiktinya gitu. Nah, OpenFeeder ini tadi setiap menu gitu ya kita bisa cek mahasiswa itu nanti ada impor, ada download template-nya gitu. Nah, download template itu nanti bisa kita buka. Nah, di sini ada informasi-informasi. Nah, kalau Bapak Ibu bingung, ini kewarganegaraan atau di sini ada ID jenis pendaftar gitu ya. Ada apa aja? Ini harus mengikuti referensi ini sesuai dengan di Pededikti gitu. Contohnya di sini ada jenis pendaftar, ada peserta didik baru 1, pindahan 2, naik kelas 3 gitu ya, dan yang lain ini nanti bisa disesuaikan. Format tanggal harus seperti apa gitu ya, ini harus disesuaikan dengan format semester harus seperti apa gitu ya, seperti itu. Ini nanti seperti bisa diikuti. Nah, saya tidak akan mulai dari awal ya. Jadi nanti kalau mulai dari awal harus sinkron gitu ya. Nanti sinkron di sini kalau ketika sudah import sinkron di sini kita tinggal sinkronkan contoh ya. Ini yang belum atau yang belum gitu ya. Nanti kita sinkronkan di sini. Nah, ini gagal. Gagal kenapa di sini? Tidak dapat mengubah data eh, mengubah tidak dapat menambah atau mengubah data input data pada PDDikti. Jadi ada karena sudah ini juga ya untuk 2023 ganjil memang sudah tertutup ya, tidak bisa menginputkan lagi gitu. Nah, kalau seumpamanya Bapak Ibu mau ada history update history ya nanti tinggal di sini aja download gitu ya, download template-nya nanti ikuti aja untuk yang history gitu ya. Nah, ini nama dan yang lainnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan dari patch yang 2.3 itu berkaitan dengan pelaporan rencana pembelajaran. Nah, ini ada rencana pembelajaran juga ya, sama rencana evaluasi. Ini contoh saya mengambil download template-nya gitu ya. Nanti kita buka dan isi gitu ya. Ini saya contoh untuk langsung mengisi datanya. Template rencana pembelajaran ini sudah ada rencana pembelajaran gitu ya. Nah, ini 40 data ini ada rencana pembelajaran apa aja kan banyak ya masing-masing. Nah, ini udah ada datanya, tinggal kita sinkronkan aja gitu. Sinkronkan insert yang belum. Nah, sebenarnya nanti bisa gunakan fitur per prodi atau per mata kuliah gitu ya. Ini tapi kalau saya semua aja langsung di sini tersinkron. Nah, sekian detik sudah langsung ada gitu. Sekian detik itu udah langsung ada dari sisi mata kuliahnya. Ini kita buktikan dari sisi perkuliahan di mata kuliah gitu ya. Nah, di mata kuliah itu sudah ada langsung, nah di sini rencana evaluasi pembelajaran. Kan kalau nginputin satu-satu itu lama banget gitu ya dari ininya. Kalau umpama nginputin satu-satu, nginputin satu materinya apa, copy paste gitu. Kalau menggunakan OpenFeeder kan gampang. Nah, selanjutnya ada rencana evaluasi. Nah, rencana evaluasi itu, nah di sini tuh di kita tuh masih ada beberapa temuan ketika update itu masih gagal ya.
Nanti kita coba cek lagi untuk patch yang 2.4 gitu ya. Nah, nanti untuk yang ini sama download gitu ya. Nanti kita download terus nanti kita imporkan gitu. Bentar kita baca dulu data ininya. Nah, ini soalnya ada beberapa yang komponen evaluasi. Nih, yang perlu diperhatikan dari penginputan dari komponen evaluasi itu di sini adalah maaf bukan rencana evaluasi. Nah, di sini. Jadi dari apa API dari NeoFeeder-nya itu hanya ada eh, ada jenisnya gitu ya. Jenisnya itu ada 3 macam. Aktivitas, partisipasi, hasil proyek sama eh, konektif atau pengetahuan di sini. Tapi pengetahuan itu nanti ada breakdownnya ada 4 gitu ya. Untuk membedakan mana yang tugas UTS, kuis sama UAS itu nanti di pembedaannya itu di nama evaluasinya sini. Contohnya di sini evaluasinya nomor 4, ID-nya 4. Untuk tugas berarti nanti ada tugas gitu. Kalau kuis apa? KIS atau UTS atau UTS atau UAS gitu. Jadi nanti diinputkannya seperti ini gitu. Oke, rencana evaluasi tadi kita kembali lagi. Jadi nanti rencana evaluasi sama juga gitu ya. Ketika diinputkan. Nah, ini datanya gagal kenapa? Karena sudah ada duplikat, jadi nggak boleh data yang sama gitu. Nah, nanti insert yang belum bisa gunakan yang kayak gini ya. Nah, nanti datanya sudah berhasil, harusnya sudah ada juga gitu. Nanti di eh, evaluasi ini berarti ada di mata kuliah di sini. Nah, seperti ini ya. Ini rencana evaluasinya jadi nanti sudah terinput nih gitu. Nah, selanjutnya di sini tadi dari rencana evaluasi. Nah, ketika menginputkan tadi dinilai ya di patch yang 2.3 itu, ini berkaitan dengan nilai. Jadi nilai itu ada 2. Jadi ada nilai kuliah, itu nilai akhir yang nanti akan diinputkan, atau nanti ada nilai maaf, sebelum tadi ke data rencana evaluasi ke ini dulu maaf. Komponen evaluasi di kelas kuliahnya. Jadi nanti komponen evaluasi itu bisa diinputkan datanya seperti ini. Nah, komponen evaluasi itu contohnya bentar, evaluasi kuliahan. Nah, ini contoh ya, mata kuliah yang tadi ditentukan. Ini semesternya semester berapa? Terus nanti ada kode ini ya, kode mata kuliahnya. Selanjutnya di sini ada nama mata kuliahnya. Tadi ya, kalau umpamanya ada kasusnya kodenya sama namanya berbeda, direkomendasikan untuk menginputkan namanya. Terus namanya ini case sensitif, jadi harus persis sama ya. Terus nama kelasnya. Terus nanti ada, nah di sini komponennya. Komponennya itu bisa disesuaikan dengan keperluan. Terus nama prodi, di sini kode prodi sama nama prodinya, gitu. Nah, ini saya coba sinkronisasikan dulu untuk yang tadi kelas kuliah. Nah, di sini komponen evaluasi kita imporkan. Nah, ini sudah berhasil 3 gitu ya. Tinggal kita sinkronisasikan gitu. Kita sinkronisasikan yang belum. Nah, ini sudah masuk ya. Yang sudah masuk tadi ini contoh kita tampilkan datanya. Ini contoh ya. Efeknya itu nanti di kelas perkuliahan. Di sini ada kelas perkuliahan. Nanti ada di sini. Nah, ada tab evaluasi. Komponen evaluasi itu nanti akan ada di sini. Gitu.
Nah, selanjutnya dari evaluasi ini dari kelas nanti akan masuk ke nilai gitu. Nilainya juga tadi ada dua, nilai akhir, di sini ada eh, nilai kuliah, ada nilai juga nilai komponen evaluasi. Nah, nilai ini nanti kita bisa download terus insertkan juga gitu. Nah, di sini contoh komponen evaluasi. Ini kan ada mata kuliah ini mikroekonomi ya. Ini kita contoh ada mikroekonomi yang kita sinkronisasikan yang belum. Nah, di sini contoh. Tinggal sinkron sebagai komponen nilai ya. Nah, ini kita pastikan dulu nilainya memang sudah ada atau belum. Kadang tadi dari sisi admin tuh untuk lupa untuk mensinkronisasikan di kelas kuliahnya. Ini kita coba lihat di kelas perkuliahan, mata kuliah yang tadi mikroekonomi gitu ya. Kita cek. Nah, di sini oh sudah ada ya komponen evaluasi. Coba kita yang gagal. Nah, tadi kalau biasanya ketika gagal kayak gitu ada apa koneksi yang terputus sehingga efeknya itu tadi ngasih sinkronisasi gagal. Nah, kita kalau umpamanya ada sinkronisasi gagal tadi bisa lakukan sinkronisasi ulang gitu. Nah, selanjutnya nanti kita di nilai perkuliahan kita pastikan ya tadi nilainya ada 2 gitu mahasiswanya. Nah, di sini yang tadi saya sudah input ya 1. Nah, di sini belum ada nilai akhirnya. Jadi nilai akhirnya itu nanti diinputkan lagi. Gitu. Diinputkan lagi di komponen nilainya. Nah, yang tadi berkaitan dengan data ini ya. Di tadi di daftar mahasiswa itu nanti di histori pendidikan kita ada penambahan di sini nih statusnya PPG sama PPGN PGB gitu. Nah, syarat syarat untuk bisa tampil ini harus lakukan sinkronisasi dulu untuk nge-get datanya gitu. Jadi ini harus dilakukan sinkronisasi supaya muncul di sininya gitu. Nah, untuk yang data kelulusan karena di contoh ini nanti nggak ada prodi apa profesi jadi nggak bisa dicontohkan ya untuk yang tadi data kelulusan tadi. Kalau umpamanya kita input ya, tadi umpamanya siapa ya mahasiswanya. Contoh ketika kita menginputkan kayak gini, jenis keluarnya lulus. Nah, contoh saya tambahkan. Nah, ini ketika simpan itu, ini ya harus diisi gitu. Tapi notifikasi yang tadi saya perlihatkan itu ngeblank kosong gitu, informasinya itu karena apa gagal patch gitu. Nah, harusnya akan muncul, akan bisa berhasil kalau seumpamanya dia profesi gitu. Kalau seumpamanya dia bukan profesi ya nggak bisa. Nah, seperti ini gitu ya. Paling itu pemaparan dari saya. Nah, kita biasanya tanya jawab nih yang agak lama. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Pak Yazid atas paparan yang sangat detail dan juga informatif. Mulai dari proses instalasi, kemudian ambil data, dikelola datanya, hingga mengimportkan kembali data yang ingin dilaporkan, serta proses sinkronisasi tadi, semua tahapannya sudah dijelaskan oleh Pak Yazid nih. Jadi bisa dikatakan bahwa Open Feeder ini membantu proses pelaporan perguruan tinggi yang tadinya harus dilakukan secara manual satu persatu. Nah, proses tersebut bisa dipersingkat menjadi ekspor impor data ya, Pak Yazid.
dan dilakukan tidak manual lagi satu persatu. Dan sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Yazid dan juga Mbak Vina, bahwa pelaporan neofeeder ini perlu hati-hati lagi Bapak dan Ibu, mengingat proses evaluasi akreditasi kini dipantau dari data yang memang dilaporkan ke PDDikti. Jadi data yang dilaporkan itu harus akurat dan juga minim akan human error. Nah, yang sudah dipaparkan oleh Pak Yazid, gitu, kiranya mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Nah, Ya, boleh. baik. Ada yang Bu Khalida, boleh silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, eh, sejak kemarin saya ingin melakukan sinkronisasi nilai dari open feeder ke neo feeder, tetapi ada peringatan yang muncul terjadi kesalahan dengan koneksi ke neo feeder. Silahkan periksa servis neo feeder atau laporkan temuan ini kepada pengembang. Apakah itu kendala yang muncul itu dikarenakan karena jaringannya tidak stabil atau memang saya salah melakukan konfigurasi atau bagaimana? Oke, baik. Nah, terjadi kesalahan seperti tadi itu biasanya ada dua faktor yang tadi dibilang, masalah koneksi, gitu ya. Antara umpamanya tadi kalau satu neo feedernya itu di lokal dan open feedernya itu di lokal, itu kan nggak mungkin ya koneksinya kan sama gitu. Nah, kalau seumpamanya sama-sama di lokal itu biasanya itu karena eh, yang bisa akses web service itu yang kalau nggak salah ya itu harus akun master. Jadi akun masternya itu harus yang didaftarkan di web service-nya gitu, atau ada perubahan dari linknya gitu. Nah, ini harus lebih detailnya mungkin nanti kita bisa tanya jawab di grup gitu ya. Nanti saya bisa remote, biasanya ada beberapa kampus yang kalau ada kendala gitu bisa kita bantu remote. Yang pasti sih dua faktor tadi ya, koneksi atau masalah tadi akunnya itu nggak sesuai atau ada penggantian link umpamanya kalau dia online gitu ya. Seperti itu. Kalau kondisi sekarang boleh tahu dulu itu di server yang berbeda atau di lokal yang sama? Untuk saat ini di lokal yang sama. Oke. Kebetulan kemarin saya mencoba untuk upload pembimbingan dan KRS itu bisa masuk semua, tapi ketika saya mau sinkron yang nilai itu tidak bisa. Begitu. Oke, sinkron yang nilai tidak bisa ya. Jadi khusus yang nilai aja ya atau khusus Iya, khusus nilai? yang nilai. Kebetulan saya mencobanya yang nilai akhir saja, belum yang Oh, komponen. nilai komponen ya. Nah, Kalau nilai itu ketika impor atau ketika sinkron ke pangkalan data? ketika mau sinkron. Jadi ketika import ke NeoFeeder, ke Hmm. OpenFeeder-nya itu bisa, tapi ketika mau sinkron ke NeoFeeder itu tidak bisa muncul peringatan seperti itu. Oh, oke oke. Oh, kalau kayak gitu nanti kita coba bantu remote ya untuk apa datanya. Ada beberapa hal sih, biasanya ada masalah koneksi atau biasanya ada juga spek komputer yang kecil, terus dari ininya sinkronisasinya langsung banyak gitu. Kalau itu datanya banyak atau kecil? Enggak. Kebetulan sinkronnya itu bebarengan, jadi tapi saya hanya mencoba untuk satu, Oh, tapi tidak benar. lebih dari 500. Oh, tidak lebih dari 500 data ya. Ya. Nanti mungkin kita boleh ini sih remote ya. Nanti kita coba tektokan di grup aja nggak apa-apa. Atau nanti boleh japri ke saya di Telegram gitu ya. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Bu Khalida. Kiranya ada lagi dari Bapak dan Ibu yang ingin ditanyakan? Mungkin dari Pak Ahmad atau Pak Yustiana ada yang ingin ditanyakan? Izin Bu bertanya. Boleh. Baik, boleh Bu, silahkan. Saya Widi dari Unjani Bu. Kami dari ini di admin PT-nya ya Pak ya.
Mm-mm. terkait kemarin kan kita PDDK itu maintenance ya Pak ya. Betul. Kemudian untuk penggunanya untuk admin PT bisa ke feeder, tapi untuk turunannya untuk prodi-prodi ini sekarang jadi tidak bisa. Kita Mm-mm. sudah lakukan sinkronisasi pengguna, tapi tetap belum bisa login. Terus kita juga sudah coba kemarin satu untuk membuat dari PDDikti untuk turunan yang prodi itu, tapi hanya bisa satu gitu Pak. Nah untuk Hanya bisa prodi-prodi satu ya. ya itu bagaimana Pak, barangkali ada kasus yang seperti itu. Terima Ya, kasih Pak. baik. Ini ada laporan yang sama juga seperti ini ke kami. Nah, ini kaitannya dengan itu sih, bentar. Kalau seumpamanya dari admin yang sudah dibuatkan, apakah sudah lakukan verifikasi data belum? Udah seperti yang diarahkan dari IG-nya apa PDDikti? Verifikasi data gimana? Belum sih. Jadi kan udah dibuatin akunnya kan? Ketika dibuatin akunnya, apakah sudah coba login ke PDDikti adminnya nggak? Oh sudah Pak. Kalau Semuanya semua hanya bisa satu ya, nggak bisa nambah lagi ya? jadi kalau kita mau buat lagi Mm-mm. itu Pak. Jadi selalu terjadi gagal login gitu di PDDikti-nya. Kita Selalu. mau ya. Oke, oke, oke. Kemarin sih ada kasus yang sama laporan ke saya dan memang kondisinya masih belum dapat info lagi harus seperti apa gitu ya. Untuk yang admin prodi ini memang ya Iya. itu biasa kalau umpamanya ada patch baru ya ada sesuatu yang harus disesuaikan lagi gitu. Oh iya. Baik, Mungkin Pak. itu belum Siapa? belum dapat ini belum dapat info. Mungkin kalau umpamanya udah dapat info kita akan informasikan juga di grup Telegram ya Oh, gitu. iya. Siapa? Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Bu Tri atas pertanyaannya. Kiranya dari Bapak dan Ibu ada lagi yang ingin ditanyakan, boleh raise hand atau mungkin melalui kolom chat Bapak dan Ibu. Baik, sepertinya ada pertanyaan lagi dari Bu Sabarita. Boleh Bu? Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabarita Waalaikumsalam Brutaridan warahmatullahi wabarakatuh. dari kampus STIT Sibolga Barus. Bapak Ibu, maaf, ini agak keluar dari jalur, tapi saya punya pertanyaan. Saya punya pertanyaan tentang mata kuliah yang diampu dosen Bapak Ibu. Soalnya kan saya sebagai admin baru di kampus saya. Tapi data-data dosen yang saya cek di PDDikti itu ketika saya mencari nama dosen, semua dosen itu masih mata kuliahnya itu masih kosong dan saya sebagai admin baru dan saya belum tahu nih mau nanya ke siapa nih kayak mana cara mengisi mata-mata kuliahnya gitu Oke, Bapak Ibu. oke. Jadi berkaitan dengan pelaporan BKD-nya dosen gitu ya. Nanti kan dosen ini mengampu mata kuliah apa saja gitu kan ya. Ya kan ya. Ini takut ada perbedaan. Maksudnya di akun dosen itu supaya terutama BKD dosen ya. Dosen ini mengajar mata kuliah apa saja gitu kan ya. Betul bukan? Iya, Oke, betul Pak. oke. Saya coba izin share screen dulu ya. Jadi untuk pelaporan dosen sebagai dosen pengajar gitu ya, terutama untuk nanti di BKD-nya itu nanti ada di sini. Jadi yang pastikan pertama bikin kelas kuliahnya dulu gitu ya, bikin kelas perkuliahannya. Nah kalau kelas kuliahnya sudah ada nanti bisa diedit. Nanti di sini ada namanya dosen pengajar gitu. Nah kita bisa tambahkan dosen pengajar di sini bisa inputkan NIDN dosennya. Nanti substansi itu tidak wajib ya. Terus bobot SKS itu sesuai dengan SKS-nya. Kalau supaya nanti ada dosen teaching atau dosen yang lebih daripada satu, nanti bisa dibagi gitu ya. Terus bobot rencana pertemuan di sini jumlah rencana realisasi sama jenis evaluasinya apa gitu. Kalau seumpamanya nanti pelaporannya pengen di open feeder gitu ya, ya di open feeder
itu nanti bisa di sini. Bisa di kelas kuliah nanti ada ajar dosen di sini. Dan nanti di ajar dosen itu nanti download template-nya, isi gitu ya. Nanti pastikan sesuai dengan si data kelasnya di sini. Gitu ya. Jadi kalau umpamanya kosong, pastikan sudah terinput dulu di dosen pengajar pada kelas kuliah. Seperti itu. Apakah sudah dilakukan hal itu atau Misalnya kan Pak, Ah, maaf putus-putus? mohon maaf, misalnya kami nih udah mengajar dari 2016, tapi di PD Dikti itu sama sekali belum ada gitu Pak. Apakah bisa kita buka pelaporan lagi untuk tahun 2016 itu? Kalau umpamanya periode lampau tidak ada histori mengajar berarti kalau nggak salah harus pembukaan tipe 2 ya. Tipe 2 untuk mengajukan supaya bisa diinputkan gitu di periode-periode lampaunya. Jadi harus mengajukan dulu. Kalau di sini kan ini ya apa karena di bawah Kementerian Keagamaan jadi nanti di ini dulu diajukan dulu gitu ya. Baru diajukan ke mana sih? Aduh, saya lupa lagi. Ke ya intinya diajukan dulu nanti pengajuan itu dua kali ya dari Kemenag terus nanti dari ke Diktinya gitu. Nanti pengajuan itu lewat PD Dikti Admin ya. Loginnya itu di PD Dikti Admin. Itu mungkin ya. Baik, Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. ya sama-sama. Baik, terima kasih Bu Sabarika atas pertanyaannya. Kayaknya dari Bapak Ibu lainnya ada lagi? Oke, Pak Yazid, mungkin Boleh, izin saya yang bertanya. Jadi tadi boleh, seperti boleh. yang sudah dijelaskan oleh Mbak Vina juga di awal gitu ya, bahwa selain bisa impor ekspor data gitu melalui Open Feeder, ada juga fitur validasi data yang bisa menjadi langkah preventif untuk pelaporan data ya. Nah mungkin boleh ditunjukkan seperti apa kira-kira Pak Yazid untuk fitur validasi datanya? Boleh, silakan. Jadi di kita itu ada sistem bentar. Baik, jadi di kita itu nanti ada sistem validasi data ya dari sistem informasi akademiknya kita itu ada validasi data di mana kalau seumpamanya ada data yang tidak sesuai itu nanti kita bisa perbaiki. Nah, ini terutama data mahasiswa gitu ya. Oh, ini ada untuk angkatan 2024 ada 5 data nih atau contoh umpamanya ada angkatan yang lama ya. Nah, ini ada 10 data. Oh, ini NISN kan wajib 10 digit ya, walaupun nanti nggak ada NISN-nya, dia wajib 0, 10 digit. Jadi nanti tinggal diperbaiki aja. Oh, ini NISN-nya masih kosong. Tinggal inputkan aja tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gitu. Jadi nanti divalidasi datanya lebih mudah gitu. Oh, ini ada agama yang belum terisi gitu ya. Terus nanti ada ID kecamatan yang salah gitu. Di sini NIK gitu ya salah, NPWP itu salah gitu ya. Kenapa? Terus nanti ada tanggal masuk kenapa bisa kosong gitu ya. Nah, ini kenapa sih bisa ada yang kosong gini? Apakah ketika di PMB awal itu tidak divalidasi gitu datanya gitu ya. Nah, jawaban itu karena di PMB-nya kita, terutama untuk yang PMB baru itu ada fitur sekalian kita lihat kan boleh ya di PMB boleh Mbak? Halo halo terputus Boleh nggak? Pak Yazid, Oke. silakan. Jadi ini di PMB kita. Jadi kita punya PMB yang baru, PMB Civitas, di mana
PMB ini sistemnya sangat dinamis seperti kita punya halaman CMS gitu ya, halaman utama yang bisa kita atur dari header footer sampai yang lainnya itu bisa kita atur ya di sini. Nah, terutama di sini ada di sistem pengaturan di mana kita bisa tentukan apakah itu wajib atau enggak. Di beberapa kampus itu ada yang minta mahasiswa itu di awal tidak diwajibkan dulu beberapa hal ya, walaupun itu diwajibkan pada dikti supaya apa? Supaya nanti cepat cepat mengisinya gitu ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kalau tadi tidak sesuai kayak gimana? Nanti sebenarnya ketika login pertama kali itu akan diminta validasi data gitu. Validasi data si mahasiswa itu yang minta wajib di PDDikti itu nanti akan dia wajib mengisikan juga gitu. Sehingga di PMB yang terbaru ini mahasiswa itu tidak diribetkan dengan mengisi biodata yang banyak gitu. Karena kan waduh banyak banget ya nggak jadi daftarnya gitu apalagi dengan perguruan tinggi swasta yang sekarang ya, waduh ini syaratnya banyak banget ya, nggak jadi cari yang lain gitu kan, seperti itu. Ini di PMB yang terbaru kita bisa banyak banget gitu di sini fitur-fiturnya melihat dashboardnya gitu ya, berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan prodi gitu ya, berdasarkan jalur masuknya, gelombang, sekolah gitu, wilayah mana sih yang paling banyak gitu ya. Oh di sini ada DKI gitu ya. Oh dari UK ini banyak juga gitu ya. Berdasarkan waktu kita lihat mana kapan peaknya gitu ya di tahun 2024 gitu. Atau nanti per bulan kapan mulai peak pendaftarannya itu nanti bisa kita lihat di PMB yang terbaru ya. Gitu. Seperti itu Mbak. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Yazid. Jadi terkait dengan fitur validasi data tadi bisa dikatakan itu jadi salah satu fitur unggulan yang ada di Siakat 4.0 ya Pak Yazid gitu. Ya. Dan kalau kita bandingkan gitu untuk penggunaan dari Siakat sendiri gitu ketika mau melaporkan data ke Neofeeder Predikti dari kampus pun tidak perlu lagi menyesuaikan template yang ada di import Open Feeder ya Kang Yazid. Jadi sudah Betul. bisa langsung Langsung ditarik aja ditarik datanya. aja datanya. Siap kalau gitu. Baik, kiranya mungkin dari Bapak Ibu lainnya ada yang ingin ditanyakan terkait pelaporan? Atau mungkin adakah kendala-kendala dari Bapak dan Ibu nih saat melakukan pelaporan di kampus seperti apa? Boleh di-sharing Bu, Bapak? Oke. Oke, sepertinya belum ada pertanyaan lagi nih Pak Yazid. Atau mungkin dari Iya. Pak Yazid ada mungkin tips atau trik-trik terkait pelaporan. Jadi untuk pelaporan dari perguruan tinggi bisa jadi lebih optimal. Nah itu pertama tipsnya itu eh kalau seumpamanya Bapak Ibu belum ada sistem yang terintegrasi gitu ya, bisa pertama ya pasti ada importer yang lain-lainnya ya, salah satunya kita itu dari Open Feeder itu tidak membatasi ya, tidak membatasi untuk oh ini kecepatannya, oh ini hanya bisa sinkron sekian ribu gitu enggak. Jadi umpamanya mau mahasiswanya di belasan ribu itu bisa dipakai gitu ya, seperti itu. Terus tips-tips selanjutnya adalah dari pelaporan gitu ya. Apalagi dengan sekarang pelaporan itu diperketat ya. Diperketat itu otomatis untuk kampus yang udah di atas 1000 itu bahkan udah di atas 500 atau 1000 itu untuk pelaporan di awal waktu itu biasanya sangat sulit. Nah, ini dipastikan sudah mempunyai sistem yang terintegrasi atau sistem informasi akademik juga gitu. Nah, kalau seumpamanya nggak ada itu biasanya di Excel itu, aduh,
Itu lumayan repot walaupun cepat gitu ya, lumayan lah ngolah Excelnya gitu ya. Kalau umpamanya udah ada sistemnya kan, sistemnya bisa dibuat ekspornya langsung disinkronisasikan juga gitu. Seperti itu. Terus yang tadi tahap-tahapannya itu memang kita harus memvalidasi data gitu ya. Ini yang saya perlihatkan di awal. Ini yang di awal gitu ya. Nah, ini tahapan-tahapan pelaporan supaya 100% itu ya kita mulai dari mata kuliah benar dulu gitu. Nah, banyak yang gini kampus itu ketika sinkron mata kuliah itu tidak sesuai contohnya SKS-nya gitu ya. Seperti itu. Nah, ketika salah SKS-nya terus nanti diimporkan, oh ini udah perhitungan nih harusnya mahasiswanya tiap semester udah dapat umpamanya 20 SKS. Ketika sinkron AKM gagal gitu. Karena ngelihat data SKS-nya yang nggak sesuai. Itu harus dilihatin satu-satu gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah dari jumlah SKS-nya di tiap semester pastikan sesuai gitu. Nah, di sini ya urutan-urutannya mata kuliah, kurikulum gitu ya. Kelas kuliah. Ini baru 100% nanti belum data bersihnya ya. Gitu. Data bersihnya itu apa? Ya tadi seperti dosen ya, dosen-dosen apa diinputkan pengajarannya karena ada kaitannya dengan IKU juga gitu ya. Nah nanti kaitannya dengan tadi nilai nilai evaluasi juga jangan lupa diinputkan supaya nanti IKU kalau nggak salah di IKU 7 ya di komponen evaluasi itu gitu supaya nanti poinnya juga naik gitu kan seperti itu. Mungkin itu ya kalau dari saya dicukupkan. Oke, siap. Terima kasih Pak Yazid. Jadi bisa dikatakan bahwa kebutuhan untuk penggunaan sistem, khususnya yang sistem terintegrasi gitu, itu sangat penting karena berdampak juga pada proses pelaporannya gitu ya Pak. Karena dengan sistem yang terintegrasi tentunya nanti proses pelaporan akan jauh lebih mudah, lebih cepat gitu. Apalagi dengan aplikasi atau sistem yang memang bisa mengakomodir sampai ke pelaporan yang prediktif tersebut. Seperti itu. Mungkin kiranya kalau dari Bapak dan Ibu tidak ada lagi yang ingin ditanyakan atau mungkin disampaikan gitu. Kita akhiri untuk agenda hari ini. Berbagai sarana dan juga solusi telah disampaikan yang sudah disampaikan oleh Bapak Yazid dan juga Mbak Vina dapat dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu tentunya untuk membantu mengoptimalkan tata kelola dan manajemen perguruan tinggi khususnya dalam proses pelaporan data Kanwil Feeder Predikti. Proses pelaporan menjadi penting dan data yang dilaporkan itu harus akurat karena proses reakreditasi dari perguruan tinggi akan dipantau berdasarkan data-data yang dilaporkan. Dan dengan terlaksananya agenda ini bisa menjadi salah satu langkah berbagi pemahaman mengenai suseksi pelaporan 100% ke Neofeeder Predikti dengan menggunakan importer open feeder. Aplikasinya gratis Bapak dan Ibu dan bisa dimanfaatkan oleh perguruan tinggi sebagai pengoptimalan proses pelaporan data. Selain itu, perguruan tinggi juga dapat memaksimalkan tata kelola dan manajemen yang ada di perguruan tingginya dengan menggunakan SIAHAT 4.0 materi digital. Proses pengelolaan data menjadi lebih optimal dan akan jauh dari human error, sehingga kualitas serta layanan perguruan tinggi akan jauh lebih bersaing. Demikian kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas waktu dan juga kesempatannya, dan semoga agenda webinar ini bisa menjadi momentum sharing yang bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk informasi lebih lanjut terkait produk-produk yang sudah dijelaskan tadinya dan kiat-kiat terkait pelaporan, bisa mengunjungi website kami di matairdigital.com atau bisa menghubungi tim marketing kami di nomor 0852 1133 2949 atau 085 6876 4871. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Sore, terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih banyak.